Assalamualaikum dan sanak sadonyo. Jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Daerah Solo merupakan salah satu tujuan wisata terpenting di Sumatera Barat. Selain keindahan alamnya, daerah Solo juga terkenal dengan kulinernya yang lezat. Apalagi ditambah dengan lamaknya bareh atau beras Solo. Ya, inilah dia 10 rekomendasi kuliner dan tempat makan paling enak di Solo. Tempat pertama yang kita rekomendasikan sebagai tempat makan atau kuliner paling enak di Solo yaitu Katupe Langko. Ya, Katupe Langko ini uniknya hanya ada di daerah Solo. Kuahnya tuh. Langko makan sate moribo. Unik. Bedanya Katupe Langko ini dengan katupe lainnya di wilayah Sumatera Barat yaitu kalau katupe lain punya 2 jenis kuah, yaitu kuah gulai dan kuah kacang. Nah, Katupe Langko ini punya 3 jenis kuah, yaitu pertama kuah gulai, kemudian kuah pical atau kuah kacang, dan yang terakhir kuah sate. Rasanya itu gabungan antara rasa kuah gulai, kuah pical, dan kuah sate ya, ditambah dengan ketupat gitu. Jadi enak sekali rasanya. Jadi rasanya itu gurih dan pateh dari sate, ya, dari pical, gurih dari kacang. Ya. Dia tahu nih Katupe Langko ini sangat populer di Solo sebagai menu sarapan pagi. Nah, kalau yang ingin mencicipi Katupe Langko ini datang saja ke Pasar Gugua, Pasar Cupa, Pasar Talang, dan pasar tradisional lainnya di sekitar Solo. Kuliner kedua yang kita rekomendasikan sebagai kuliner yang paling enak dan tempat makan yang paling enak di Solo yaitu nasi sup abang. Ada daging, ada mie, terus kerupuk merah. Tempat makan sup daging yang populer sekali di Solo ini memang sudah lama berdiri dan tentu saja cita rasa supnya yang lezat. Kuahnya ini kuah kaldu gitu, jadi rasanya enak sekali rasanya. Mantap ya. dagingnya benar daging gitu ya. Kadang hanya lemak-lemak, lemak daging, rasa dagingnya. Iya. Dan di sini untuk menemani makan nasi sup yang lezat ini disediakan juga perkedel kentang dan beraneka ragam kerupuk. Iya, perkedel kentangnya kemudian disiram dengan kuah dari sup itu. Ya, dagingnya potongnya juga tidak pelit ya, banyak isinya ya, besar-besar potongan dagingnya. Bagi yang ingin menikmati kelezatan nasi sup abang ini ya, disarankan untuk datang lebih pagi karena siang hari biasanya sup ini sudah sold out. Ya, ikan bilis sama ubi yang dimasak pange kalau bahasa Singkaranya. Berbicara tentang kuliner Solo, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan kuliner Danau Singkara karena wilayah Danau Singkara ini sebagiannya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Solo. Dan inilah dia rekomendasi ketiga yaitu kuliner ikan bilih dan ikan sasau di Danau Singkara. Ikan bilihnya enak ya. Bumbunya terasa. Pange ikan bilih ini sekilas mirip asam padeh ya. Dan selain dipange, biasanya ikan bilih juga dipalai atau dipepes dan ada yang digoreng kering. Selain ikan bilih juga terkenal ikan sasau yang berasal juga dari Danau Singkara. Biasanya ikan sasau ini juga dimasak pange. Kuliner ikan bilih dan ikan sasau ini dengan mudah kita jumpai di rumah makan di sekitar Danau Singkara. Tempat makan keempat yang paling enak di Solo yang kita rekomendasikan adalah rumah makan Warna Baru di daerah Danau di Atas, Alahan Panjang.
Oh, dah. Sadar. Daerah Alahan Panjang merupakan salah satu tujuan penting pariwisata di Kabupaten Solo ya. Karena selain mempunyai objek wisata danau di atas dan danau di bawah, kebun teh Kayuaro juga memiliki kuliner yang rasanya lezat. Nah, di sini kita bisa mencicipi kuliner khas masakan Alahan Panjang. Hari dingin-dingin makan lama. Dingin-dingin nasi ange. Nah, kalau singgah ke rumah makan ini, jangan lupa mencicipi telur dadarnya dan gulai ikan pange masinnya yang rasonyo lama bana. Rekomendasi kelima, tempat makan dan kuliner yang paling enak di daerah Solo, inilah dia di Pasar Muaro Paneh. Di sini kita bisa menikmati gulai gazebo dan gulai babatnya yang lama bana. Pasar Muaro Paneh ini terkenal dengan pasar ternaknya, dan selain itu beberapa rumah makan di sini terkenal menjual menu olahan daging dan jeroan khas Solo. Dia seperti apa ya, tunjang gitu ya. Cuma dia lebih berlemak gitu. Lebih lunak. Lebih lembek gitu ya. Lemak tuh. Babatnya coba. Nah, ini sekarang kita coba babatnya ini. Babet atau anduk ya. Ya. Coba. Lambuin. Kalau makan di Pasar Muaro Paneh ini, jangan lupa pesan gulai gazebo dan gulai babeknya. Pasar ini adanya di hari Senin. Jangan dilewatkan menu ini kalau singgah di rumah makan Kayuaro ini, yaitu, nah ini dia. Rekomendasi keenam yang kita pilih yaitu rumah makan yang legendaris di Kabupaten Solo. Namanya Rumah Makan Kayuaro. Wow, ini dia cancang. Cancang yang isinya usus ya. Rumah makan Kayuaro ini terkenal dengan menu olahan dagingnya ya, terutama gulai cancangnya yang rasanya lama. Wah ya. Wow. Full enak ya. Gimana? Dan kalau mampir makan di sini, jangan lupa juga pesan satu menu ini, yaitu menu talua dadar barendonya yang rasanya lama. Kering kan? Iya. Ada bawangnya. Bawang enak, yang diiris, dicampurkan dengan telurnya itu. Jadi memang mantap ya. Selain makanannya yang enak, rumah makan ini juga terletak di Jalan Lintas Padang ke arah Solo, tepatnya di samping kantor Bupati Kabupaten Solo. Coba ayam ya, ayam kampung kayaknya itu ya. Tidak jauh dari rumah makan Kayuaro, tepatnya di daerah Sukarami ya. Ini adalah rekomendasi ketujuh, yaitu rumah makan Pondok Salero. Ya, rumah makan di sini selain rasanya enak, juga harganya, waduh, harganya bersahabat dengan kantong. Dikasih cabai hijau gitu, ayam cabai hijau. Menu andalannya di sini yang sering dipesan yaitu ayam lado mudo atau ayam cabai hijau. kita coba ya. Ya. Dagingnya enak. Enak ya? Selain menu ayam lado mudonya atau ayam cabai hijau, di sini juga ada menu tambahan yaitu sambal lado merah yang pedasnya nendang. Itu sambal ladonya enak sekali ya. Tambah sayur. Memang sepertinya sederhana ya, tapi rasanya tidak sederhana gitu. Rasanya mantap sekali itu.
Yang menyenangkan makan di sini selain rasa masakannya yang enak, juga harganya yang murah meriah. Jadi cocok sekali buat yang lagi dalam perjalanan. Rekomendasi ke-8 ini adalah kuliner khas Solo yang rasanya lezat. Inilah dia kuliner kalio balu atau kalio balui. Cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih. Menu kalio balu ini memang khas Solo ya, terbuat dari daging belut segar yang kemudian dimasak dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Biasanya masakan kalio balu ini di Solo dimasak dalam acara adat ya, seperti pesta pernikahan atau acara adat lainnya. Tapi jangan khawatir, di Solo ini juga ada rumah makan yang khusus menyediakan kalio balu ini, yaitu rumah makan kalio balu yang terletak di daerah Kotobaru, Kabupaten Solo. Rumah makan yang satu ini merupakan rekomendasi ke-9 sebagai tempat makan yang paling enak di daerah Solo. Ya, letaknya yang strategis di jantung kota Solo, juga masakan dan hidangan di sini, wow, rasanya lama bana. Ya, inilah dia rumah makan Bunga Raya. Rumah makan Bunga Raya ini buka pada sore hari sampai tengah malam ya. Dan selain makanannya yang enak, di sini kita juga bisa makan ala ampera. Jadi harganya lebih murah ya. Dan kalau malam-malam pas melintas di kota Solo dan ingin makan, datang saja ke sini. Ya, inilah dia rekomendasi ke-10 yang kita rekomendasikan sebagai tempat makan paling enak di Solo. Inilah dia rumah makan Salero Kampung. Rumah makan Salero Kampung ini merupakan rumah makan yang paling besar di kota Solo ya. Fasilitasnya juga lengkap dan tentu saja menu-menu yang disajikan di sini juga banyak pilihan dan variatif. Saking lezatnya hidangan di sini, bahkan rombongan Presiden Jokowi juga pernah singgah makan di sini. Kalau mampir ke rumah makan Salero Kampung ini, jangan lupa pesan masakan randangnya dan gulai jariangnya yang lama bana. Ya, sekian dulu ya 10 rekomendasi kuliner dan tempat makan paling enak di daerah Solo, baik kota Solo maupun Kabupaten Solo. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.